Semuanya, selamat datang di channel Otomotor Premium Used Car. Di sebelah saya sudah ada Toyota Velfire generasi ANH 20 varian V Premium Sound tahun 2013. Untuk desain grill, seperti saya bilang, Velfire ini berbeda sekali dengan Toyota Alphard. Kita bisa lihat dari desain grillnya yang lebih besar dengan garis-garis horizontal seperti ini yang kelihatan lebih sporty, dan di sini dia ada kamera karena dia sudah dilengkapi dengan kamera 360. Oke, sun bumpernya bisa teman-teman lihat sendiri karena ini yang varian versi facelift tahun 2013 sudah masuk yang versi facelift. Desain bumper dia agak lebih memanjang sedikit dan ada satu buah kisi di bawah grill ini. Kalau di sebelum facelift ini tidak ada. Kalau yang facelift ini sudah mulai ada. Oke. Untuk headlamp, ciri khas Velfire dia terpisah dua seperti ini, tidak seperti Alphard yang dia menjadi satu mika. Dia menggunakan teknologi HID Xenon, sementara untuk high beamnya masih menggunakan halogen. Begitu juga dengan fog lampnya. Di bawah sini dia ada corner sensor. Oke. Untuk mesin, dia menggunakan mesin 2400 cc, normally aspirated, inline 4, DOHC atau dual overhead cam, dengan memiliki tenaga 177 horsepower serta torsi 220 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi CVT. Untuk mesin, dia sudah dilengkapi dengan peredam dan sudah dicat juga. Begitu juga dengan ruang mesin, sudah dicat dan sudah ada peredam juga di area firewall. Untuk desain samping, teman-teman pasti sudah tahu Alphard ini merupakan sebuah MPV boxy. Makanya kalau kita lihat desain dia mengotak-ngotak dan tinggi. Oke. Untuk kuncinya dia sudah menggunakan keyless smart entry atau di Toyota disebutnya keyless smart system. Kuncinya seperti ini. Dia bisa buka sliding door dan dia juga bisa unlock, lock, dan buka power back doornya. Tapi gak masalah, kuncinya udah keyless dan dia juga sudah ada akses pasif keyless entry-nya. Kalau untuk kunci kita tinggal pencet ini. Kalau untuk mau unlock kita tinggal grab handle-nya, handle bagian dalamnya. Oke. Untuk velg dia menggunakan ring 17 dengan profil 215 dengan aspek rasio 65, radial 17. Finishing velgnya dia menggunakan single tone. Untuk sliding doornya bisa kita akses dari sini menggunakan tombol di sini. Kita bisa buka melalui remote. Membuka dan menutupnya. Untuk desain belakangnya senada seperti desain di depannya. Desainnya sporty dan tetap elegan. Oke. Desain taillightnya seperti di depan, ciri khas Velfire terpisah dua seperti ini, dan dia menggunakan mika bening. Lihat di sini ada garnish chrome yang memanjang. Jadi perbedaan Velfire yang antara facelift dengan yang versi pre-facelift kita bisa lihat dari garnish chrome yang ada di belakang ini. Kalau varian yang versi pre-facelift, dia garnish chrome-nya tidak sampai ujung, dia hanya setengah, cuman di sekitar segini. Untuk dari segi desain lampu, bumper, dan yang lain-lainnya tetap sama, hanya perbedaan di garnish chrome belakang saja. Di sebelah kiri dia ada emblem Velfire dan di tengah sini dia ada emblem Toyota. Ciri khas mobil JDM ada dua buah stiker ini. Dua buah stiker ini menandakan dari pengujian emisinya. Untuk pintu bagasi dia sudah elektrik, tapi kalau kita buka dari handle dari bagian belakang, ya dia tidak elektrik. Kalau kalian mau elektrik, itu kalian buka harus dari melalui remote ataupun tombol di dalam. Oke, saya contohin.
Kalau tutupnya elektrik, tapi bukanya kalau kita buka dari handle di belakang itu manual. Tapi kalau kita buka dan melalui tombol di remote-nya, di kuncinya, ataupun tombol dari bagian dalam, dia elektrik. Oke, untuk bagasinya ciri khas MPV boxy, lega, gede banget sih ini. Oke, dia untuk mekanisme pelipatannya ke atas ya. Dan dia, coba maju sedikit. Dan dia untuk Alphard ini, karena kursi bagian belakangnya ini bisa di reclining, dia ada tandanya untuk melipat. Jadi kita harus pas antara tanda yang ada di kursi ini sama yang ada di bagian door trim ini. Kalau tidak pas tanda itu, maka kursi tidak akan bisa dilipat karena kursi belakang ini bisa di sliding. Kita harus lipat dulu sandarannya. Oke, tombol pelipatan sandarannya untuk Velfire ini agak jauh, jadi butuh effort sedikit, dan kita harus tarik ini tuas yang di bawah untuk ngelipatnya. Oke. Dan ini dudukannya di bagian bawah ini, kalau kita naik turunin dia otomatis naik turun. Oke. Dan pelipatan mekanisme di Velfire ini sangat mudah, tapi yaitu untuk melipat sandarannya butuh effort sedikit karena tuasnya ada di bagian depan. Oke. Tuh di sebelah sini dia ada tempat penyimpanan buat dongkrak, dan di sini dia ada hook. Di sini dia ada lampu tuh di bagasi kalau untuk di malam hari mau mengambil barang. Di belakang dia sudah memiliki 4 buah titik sensor parkir. Tadi saya lupa sebutinnya. Kita lanjut ke bagian dalam. Untuk di row kedua ini saya rasa Velfire tempat yang paling menyenangkan. Itulah alasan kenapa sebagian orang kaya Indonesia sangat mengidamkan mobil ini. Ya karena kenyamanan di baris row keduanya. Dari segi jok yang sangat super nyaman. Meskipun yang di Velfire varian V ini tidak menggunakan pilot seat, tapi saya rasa joknya sudah sangat nyaman karena dia sudah dilengkapi dengan leg rest. Kalau bisa teman-teman bisa lihat, ini diatur secara manual, tombolnya ada di bawah situ, dan dia juga dilengkapi dengan armrest yang sangat enak. Oke, akomodasi di belakang dia ada cup holder di bagian pintu, dan di sini dia ada tempat penyimpanan. Dia ada seat back pocket juga di kedua sisi. Di belakang sini dia juga ada hook di kedua sisi, maksimal 4 kilo, tidak boleh lebih. Dan di sini dia ada colokan video dan USB. Dan ciri khas mobil CBU Jepang, rata-rata mobil CBU Jepang keluaran non ATPM importir umum, dia memiliki cok 110 watt. Ini cok yang sama seperti di rumah, jadi kita bisa ngecas HP langsung pakai casannya, tapi harus pakai adaptor dulu karena cok di Jepang itu dia menggunakan cabang yang pipih, bukan yang model bulat, jadi harus beli adaptornya dulu. Tapi bisa untuk ngecas HP ataupun laptop. Oke, di sini di tengah dia ada meja dan 2 buah cup holder. Di tengah sini dia dilapisi dengan wood panel dan bisa dilipat kembali. Nih bisa dilipat kembali, tuas pelipatannya di belakang. Oke, seat belt ciri khas Alphard dan Velfire, dia mengikuti dari jok, jadi kursinya ini bisa di sliding sampai ke bagian belakang, makanya seat beltnya itu ngikut ke belakang. Sini dia ada roof monitor yang diatur secara elektrik, nanti ada remote-nya. Dan di belakang sini dia ada ambient light, meskipun ambient light-nya tidak bisa diatur-atur warnanya seperti di Velfire generasi AGH 30. Oke, kita lanjut ke bagian depan. Sudah keyless ignition dan sudah passive keyless entry, jadi untuk menghidupkannya tinggal injak rem dan injak tombol start stop engine. Oke, nyalain AC, tombolnya di sini. Oke,
Untuk di bagian dashboard, ya seperti kita ketahui Alphard dan Vellfire itu satu basis, makanya desain dashboardnya itu sama. Dia hanya berbeda di desain eksteriornya saja. Oke, karena ini varian V, keluaran importir umum bukan keluaran ATPM, dia ada berbagai sedikit yang berbeda. Oke, kita contohin dari sisi sistem infotainmentnya. Dia menggunakan sistem infotainment yang OEM Toyota JDM, makanya dia masih banyak menggunakan bahasa Jepang karena dia pakai menggunakan layar infotainment yang OEM Jepang. Dia memiliki transmitter radio itu hanya sampai 9,0, sementara transmitter di Indonesia, radio di Indonesia itu dari 80 sekian sampai ke 100 sekian. Kalau yang dari Jepang itu dari 70 sampai 90. Jadi transmitter yang di Indonesia sebagian nggak bisa kita dengar karena itu dia transmitter yang dari head unit aslinya dia hanya sampai di 90. Bisa kita ubah, bisa, tapi itu mahal, membutuhkan beberapa modul lagi dan ubahan-ubahannya itu. Oke. Dan dia, by the way, tadi dia sudah memiliki kamera 360, tombolnya ada di sebelah sini. Ya, dia kalau kamera ber-eye view dan memberikan image citra 360. Oke. AC dia sudah triple zone, auto climate control, dan sudah ada Nano E. Ya, Nano E sangat berfungsi sekali di musim-musim seperti pandemi ini karena dia dapat menetralisir ruangan. Dia dapat membersihkan kuman-kuman yang ada di suatu ruangan. Oke. Untuk dia bahan-bahan dashboard, saya rasa sih Vellfire dan Alphard saya acungi jempol. Bahannya soft touch semua. Di sini di bagian door trim, sampai ke bagian armrest dia menggunakan kulit. Di bagian sini dia soft touch. Dia sudah ada memory seat karena dia sudah elektrik di kedua sisi, tapi memory seat hanya di bagian driver saja. Untuk di bagian penumpang sebelah driver tidak ada memory seat. Untuk penyimpanan Alphard dan Vellfire saya acungi jempol. Dia akomodasinya sangat praktis untuk masalah penyimpanan. Dia ada 2 buah cup holder di sini. Di sini dia juga ada tempat penyimpanan. Ada glove box yang sangat besar dan di dalam itu ada buku servis yang masih asli berbahasa Jepang. Dan di sini dia juga ada tempat penyimpanan lagi ya, tempat penyimpanan tertutup. Ini dia. Bisa untuk tuas transmisi dia menggunakan G-type ciri khas Toyota. Di sini dia ada tempat penyimpanan yang dilapisi bahan sejenis bludru. Kalian bisa taruh kunci di sini. Sini dia ada soket 12 volt power outlet atau 120 watt untuk ngecas. Dan di sini dia ada tempat penyimpanan lagi yang gede yang dilapisi bahan sejenis bludru juga. Oke, di atas di sini dia ada sun visor lengkap dengan vanity mirror dan lampu. Oh ya, ciri khas Alphard dia memiliki hand grip di bagian pilar A. Ini fungsinya untuk memudahkan kita akses keluar masuk. Juga berfungsi untuk orang yang sudah lanjut usia yang mungkin kerasa ketinggian, bisa dibantu dengan hand grip yang di pilar A ini. Oke. Untuk di tengah sini dia ada lampu, walaupun lampunya masih halogen, dan dia ada sunroof. Tapi sunroof Alphard yang di bagian depan itu manual, tidak elektrik. Dia ngaturnya hanya tilt saja ke atas, tidak bisa slide kayak di bagian belakang. Sementara untuk yang di bagian belakang dia sudah elektrik. Kita bisa lihat tombolnya di sini. Oke, dan ini berfungsi masih dengan normal ya, tidak ada yang. Di sebelah sini dia ada tombol untuk power sliding door-nya, baik untuk di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Overall, Toyota Vellfire ini cocok bagi Anda yang mungkin merasa Alphard itu terlalu monoton
Anda dapat mempertimbangkan Toyota Velfire ini karena mengingat desain dia yang memang lebih sporty dan agresif. Oke, teman-teman, bagi yang tertarik dengan Toyota Velfire ini, kemana lagi kalau bukan ke showroom Automotor spesialis premium used car yang berada di Kota Medan. Oke, sekian dari video review saya kali ini. Terima kasih Anda telah mengklik video ini, dan jangan lupa kunjungi showroom kami yang beralamat di Jalan Nimbung Raya nomor 16 sampai dengan 22 di samping klinik Anugerah Ibu. Dan kami tunggu kedatangan teman-teman. Jangan lupa memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan. Oke. Dan jumpa di video berikutnya. Dadah.